saya Nabila Aufidia Yanti, mahasiswi hukum semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 231111048. Di sini saya akan memberikan video edukasi mengenai hak asasi manusia. Hukum bukan hanya sekumpulan aturan, tetapi juga alat untuk melindungi hak-hak kita sebagai manusia. Mari kita bahas apa itu HAM dan bagaimana perlindungannya yang diatur dalam konstitusi kita. Sebelumnya, apa sih hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir. Hak ini tidak bergantung pada siapa kita atau di mana kita berada. HAM meliputi hak-hak seperti hak untuk hidup, hak untuk kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan lain sebagainya. Di Indonesia, hak-hak ini dilindungi oleh konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai contoh, hak yang paling dasar adalah hak untuk hidup. Tidak ada satu orang pun yang berhak mengambil nyawa seseorang tanpa alasan yang sah. Selain itu, kebebasan berpendapat memungkinkan setiap individu untuk menyuarakan pikirannya, baik dalam bentuk tulisan maupun media lainnya, selama tetap sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya adalah pasal-pasal penting dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur HAM. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, HAM diatur dengan sangat jelas, terutama dalam pasal 28A hingga pasal 28J. Mari kita bahas beberapa pasal yang penting yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah pasal 28A, menjelaskan tentang hak untuk hidup. Pasal ini berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ini berarti setiap orang berhak untuk hidup aman dan terlindungi dari ancaman apapun. Yang selanjutnya adalah pasal 28D. Berbicara tentang hak dan keadilan hukum, pasal ini berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini penting karena menunjukkan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama di depan hukum dan tanpa pengecualian. Kemudian, pasal 28E membahas kebebasan berpendapat yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya, memilih pendidikan, pengajaran, serta memilih pekerjaan. Selain itu, setiap orang juga berhak untuk menyampaikan pendapat secara bebas. Dan jangan lupa, pasal 28J menegaskan bahwa beberapa hak tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, seperti hak untuk hidup, kebebasan berpikir, beragama, serta hak untuk diperbudak. Selanjutnya adalah contoh pelanggaran kasus HAM atau hak asasi manusia. Meskipun HAM dilindungi oleh hukum, pelanggaran terhadap hak-hak ini juga masih sering terjadi. Misalnya, pelanggaran kebebasan berpendapat di Indonesia. Ada beberapa kasus di mana orang yang menyuarakan pendapat mereka secara damai ditangkap atau dihukum. Contohnya, beberapa aktivis atau jurnalis pernah mengalami represi karena menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, ada juga pelanggaran terhadap hak-hak pekerja, misalnya kasus pekerja anak yang masih terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Ini melanggar hak mereka atas pendidikan dan kesehatan yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang. Melalui pemahaman tentang hak asasi manusia, kita bisa lebih menghargai hak-hak kita sendiri dan tentunya hak orang lain. HAM bukanlah hanya sekedar konsep abstrak, tetapi hak yang harus kita perjuangkan dan lindungi dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah, setiap kita memiliki hak yang sama di mata hukum. Dengan memahami hukum, kita bisa membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan damai. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Tetaplah belajar karena dengan pengetahuan kita bisa melindungi hak-hak kita dan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.